saat kanvas rem depan habis pas lagi gak punya duit. Ada yang pernah ngalamin? Nah, kalau ada yang pernah mengalami hal itu, sama saya juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, begini, cara mengantisipasinya saat kita masih punya uang, kita harus rutin memeriksa kanvas remnya, apakah masih tebal atau sudah tipis. Kalau sekiranya sudah tipis, nah ini kita masih punya uang ya, kita cepat-cepat membeli kanvas rem tersebut, baik secara online ataupun beli ke bengkel terdekat. Kalau kanvas remnya sudah ada, baru kita ganti kanvas rem tersebut oleh diri sendiri. Dan sekarang, bagaimana cara melakukan pergantian kanvas rem tersebut dan kunci apa saja yang dibutuhkan. Untuk itu, simak terus video ini sampai dengan selesai. Cara mengganti kanvas rem itu ada dua cara. Yang pertama, kita lepas dulu kalipernya dengan menggunakan kunci L bintang. Nah, inilah baut yang kita lepas dengan menggunakan kunci L bintang ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya kunci L bintangnya, kita bisa menempuh cara kedua, yaitu kita melepas dulu roda atau ban depannya dengan menggunakan kunci ring 14 dan juga kunci ring 17. Nah, berhubung pada motor ini baut kalipernya tidak bisa dibuka ya karena sudah dol, maka saya akan menempuh cara kedua, yaitu melepaskan dulu roda depannya atau ban depannya dengan menggunakan kunci ring 14 dan juga ring 17. Sekarang ban sudah terlepas. Nah, pada bagian ini teman-teman sebetulnya bisa mencucinya atau membersihkannya dengan air sabun. Asalkan saat akan dipasang kembali nanti, bagian yang tadi dicuci harus sudah menjadi kering seperti semula. Langkah selanjutnya, gunakan satu buah tang untuk melepas kancingan yang ada pada dudukan kampas rem. Nah, ini mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkan dengan jelas karena saya belum mempunyai kameramen sendiri. Teman-teman bisa melihat bentuk kancingan tersebut saat mempraktekkan sendiri di rumah. Sekarang dudukan kampas rem sudah bisa kita lepas. Dan saatnya melepas kampas rem yang akan kita ganti. Nah, ini kampas remnya udah bener-bener habis ya. Ini kedua-duanya udah habis banget nih. Nah, kita nggak boleh telat ya dalam melakukan pergantian kampas rem. Kalau dibiarkan terlalu lama, nanti besinya itu akan bergesekan dengan piringan yang ada di velg. Nah, kalau bergesekan terlalu lama, nanti piringan tersebut akan menjadi tipis. Kalau piringan sudah tipis, masih juga belum diganti kampas remnya, maka khawatir piringan tersebut bisa patah dan itu bisa berbahaya untuk keselamatan. Di sini saya membersihkannya hanya dengan sekedarnya saja. Teman-teman bisa membersihkan dengan lebih bersih lagi dengan menggunakan air sabun. Yang penting saat memasang kembali harus kembali kering seperti semula. Nah, sekarang pada bagian tempat dudukan kampas remnya harus kita renggangkan terlebih dahulu. Di sini saya merenggangkannya dengan menggunakan tracker. Tapi kalau teman-teman belum mempunyai trackernya, bisa direnggangkan dengan menggunakan obeng min. Yang penting ini bisa renggang ya. Tujuannya supaya mudah dalam meletakkan kedua buah kampas rem yang nanti di tengahnya akan ada piringan velg. Nah, maka pada bagian ini harus direnggangkan terlebih dahulu. Sekarang kalau sudah selesai merenggangkan, pada bagian tengah pistonnya akan saya olesi dengan grease atau stemped. Tujuannya supaya bisa terhindar dari karatan atau korosi. Sekarang saatnya memasangkan kampas rem, dimulai dari bagian dalam. Menghadapnya harus ke arah luar ya. Setelah itu kita pasangkan kampas rem kedua dengan posisi berhadapan dengan kampas rem yang pertama. Kalau kedua buah kampas rem sudah terpasang, kita jangan sampai lupa untuk memasang kembali baut dudukan kampas remnya. Kita pasangkannya dari sebelah sini. Kalau baut dudukan kampas rem sudah terpasang, kita jangan sampai lupa untuk memasang kembali kancingan yang ada pada baut tersebut. Nah, bentuk kancingannya seperti ini nih ya. Tujuannya agar baut dudukan kampas rem tidak mudah lepas. Sebelum saya memasangkan rodanya, saya akan memeriksa terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan asnya dalam keadaan kering. Kalau dalam keadaan kering, kita harus melumasi dengan grease atau stemped. Saat memasang as roda, jangan sampai dibiarkan dalam keadaan kering, karena itu bisa berakibat karatan. Kalau dalam keadaan karatan dipakai terlalu lama, itu bisa mengakibatkan korosi.
Nah, sekarang saatnya kita memasang kembali ban depannya ya, atau roda depannya. Nah, perlu diperhatikan saat memasang ban depan, maka piringan ini harus berada di tengah-tengah kedua buah kampas rem. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Nah, usahakan lubang as yang ada pada shock breaker kiri harus sejajar presisi dengan lubang as yang ada pada velg dan juga lubang as yang ada pada shock breaker sebelah kanan. Nah, ini as yang tadi kita olesi dengan stemped, kita pasangkan kembali kepada tempatnya. Pokoknya bagaimana caranya supaya ketiga lubang as yang ada pada shock breaker, velg dan juga shock breaker kedua harus sejajar dengan presisi. Sekarang as roda sudah terpasang, saatnya kita memasangkan mur yang harus menempel pada as roda. Dan proses penggantian kanvas rem dari A sampai Z telah selesai dilaksanakan.